Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang etika profesi polisi. Pengertian dan peran polisi. Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi adalah suatu peranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Istilah hukum kepolisian adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata hukum dan kepolisian. Peran polisi dalam masyarakat adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kamtibnas, polisi siap sedia dalam melayani masyarakat apabila terjadi suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Polisi siap melindungi apabila ada suatu kegiatan masyarakat, baik yang bertindak anarkis maupun biasa. Polisi juga menjadi penengah di antara dua desa yang mengalami konflik atau sengketa, agar tidak terjadi perpecahan yang semakin kisruh. Tugas dan fungsi Polri. Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi kepolisian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian sebagai berikut. 1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok: A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, B. Menegakkan hukum, dan C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 4. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Bertugas: A. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. B. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. C. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. D. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. E. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. F. Melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, khusus penyidik, pegawai negara sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa. G. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya. Siap kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Pendidikan paling rendah SMU atau sederajat. 5. Berusia paling rendah 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. 6. Sehat jasmani dan rohani. Pria atau wanita. 8. Bukan anggota mantan Polri atau TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI. 9. Belum pernah hamil ataupun melahirkan.
10 belum memiliki anak biologis atau anak kandung dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan pembentukan. 11. Tidak bertato atau bekas tato dan tidak tindik atau bekas tindik telinga atau anggota lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. 12. Dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus atau Panda. 13. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI atau Bhinneka Tunggal Ika. 14. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Pengangkatan dan pemberhentian polisi terdapat pada pasal 11 Undang-Undang Kepolisian. 1. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. 3. Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksanaan tugas Kapolri dan selanjutnya diminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Calon Kapolri adalah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karir. 7. Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 6 diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. 8. Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri. Kepribadian polisi terdapat pada pasal 11. Tiap anggota Polri wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis, serta menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum. Menjaga dan memelihara kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun, dan melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus, ikhlas, dan benar sebagai wujud nyata amal ibadahnya. Pasal 16. Setiap anggota Polri dilarang menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang pemerintah, mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya, menampilkan sikap dan perilaku menghujat serta menista kesatuan, atasan dan atau sesama anggota Polri dan atau menjadi pengurus dan atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik, pembantu, dan penyidik dilarang mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara atau Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka, merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum. Isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan, melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan, melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain, menghambat kepentingan pelapor,
pelapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan atau untuk melaksanakan kewajibannya. Merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan. Menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana. Penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Paragraf 2, Etika Kelembagaan, Pasal 13, sama anggota Polri dilarang saling menista atau menghina, meninggalkan anggota Polri lain yang sedang bersama, melaksanakan tugas, melakukan tindakan yang diskriminatif, melakukan permufakatan, pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana dan berperilaku kasar dan tidak patut. Kode etik polisi dengan undang-undang. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas yang diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menentukan dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum. Profesi Kepolisian, Etika Kenegaraan, Pasal 12, tiap anggota Polri dilarang terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyatanya bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah, menjadi anggota atau pengurus partai politik, menggunakan hak memilih dan dipilih, atau melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Kelembagaan, Pasal 13, setiap anggota Polri dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, atau gratifikasi. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga. Menyampaikan dan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri atau pribadi anggota Polri kepada pihak lain, menghindar dan atau menolak pemerintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan atau pengaduan masyarakat. Kemasyarakatan, Pasal 15, tiap anggota Polri dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya, mencari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyebarluaskan berita bohong, atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat.
mengeluarkan ucapan, isyarat, atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat, bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang, mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian, atau membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak kepribadian pasal 16 tiap anggota Polri dilarang menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah, mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya, menampilkan sikap dan perilaku menghujat serta menista kesatuan, atasan, atau sesama anggota Polri, atau menjadi pengurus, atau menjadi anggota swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.